Shalom semua. Semua pendeta GHKD dan siapa saja yang ikut, puji Tuhan, kita bisa sama Salam Bang. Kembali dalam Salam Bang. atau Salam dari Papua. ini. Dan kita sama-sama mau renungkan firman Tuhan. Ya, kita mau sama-sama. Judul kali ini judulnya adalah Shalom. Relevansi misi sinode GKKD di tengah-tengah pandemi dan akhir zaman. Ya, puji Tuhan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita tahu bahwa saat ini kita menghadapi situasi yang tidak baik, tapi kita tetap ingin melakukan misi. Baik, kita buka dalam doa dulu, kita datang kepada Tuhan bersama, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kami mau sama-sama dibangkitkan kembali oleh kuasa roh Tuhan. Terima kasih, kami datang kepadamu malam hari ini dari seluruh GKKD, kami ingin dengarkan suara Tuhan bersama. Engkau yang memimpin kami, Engkau yang membawa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Baik, saudaraku yang kekasih, kita mau lihat slide yang pertama. Jadi topik kita adalah relevansi misi sinode di tengah-tengah sinode GKKD di tengah-tengah pandemi dan akhir zaman. Nah, saya ingin ajak kita melihat bersama bagaimana founder kita Bapak almarhum Pendeta Simamora ya waktu mendirikan Gereja Kristen Kemah Daud atau Sinode GKKD. Pak Simamora memegang satu ayat firman Tuhan dari Yesaya pasal 54 ayat 2 sampai ayat 3. Ya, Yesaya pasal 54 ayat 2 sampai 3, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu, janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patokmu, sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri, keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Saudara, ini yang firman Tuhan yang dipegang oleh almarhum Pendeta Simamora ketika mendirikan Sinode GKKD. Dan ini menjadi ayat yang juga tercantum dalam ADART Anggaran Dasar GKKD, bahwa GKKD berdiri atas firman Tuhan Yesaya 54 ayat 2, 3. Bahwa kita rindu bahwa apa yang Tuhan dirikan itu mengembang ke kanan dan ke kiri. Puji Tuhan. Kalau kita lihat selanjutnya, bahwa misi GKKD awal, Pak Simamora sebagai founder, beliau mulai memberitakan Injil ke desa-desa sekeliling. Mulai dari gereja di Cibogo, saudaraku, di rumah Pak Simamora. Ya, kemudian mereka mengumpulkan orang-orang latar belakang Kedar, tapi dengan semangat dari Yesaya 54 ayat 2 dan 3, gereja atau pelayanan yang ada suku Kedar itu berkembang, mereka membuka desa demi desa di sekitar kota Bandung, saudaraku. Ya, kemudian kita lihat lagi tokoh yang kedua pada awal-awal kegerakan adalah almarhum Pendeta Sihombing. Ya, Ferry Sihombing, beliau Sihombing dan rekan-rekan, ya termasuk ada saya, Bang Robin, ada Bang Rahmat di situ, Bang Osten, Bang Ganda juga, Bang Leo, banyak sekali yang terlibat. Nah, dan kalau kita lihat sangat khas dengan Youth Revival. Ya, Youth Revival. Dan ayat pegangan yang dipegang ada 2 Tawari 7 ayat 14. Ya, 2 Tawari 7 ayat 14 berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ini ayat pegangan yang luar biasa, yang menggerakkan almarhum Bang Ferry, Pendeta Bang Ferry Sihombing, dan kami semua untuk memulai kegerakan mulai dari Bandung. Ya, misi awalnya adalah di Bandung, dan itu mulai
sangat kental dengan kegerakan di anak muda, di youth, dari kampus, SMA, itu dimulai. Dan mulai dari satu kampus, kemudian dikembangkan ke beberapa kampus. Ya, dan kalau kita lihat dari ayat 2 Tawari 7 ayat 14 ini, ada kehausan, saudaraku. Ya, kehausan untuk revival di kota Bandung, yang kemudian menyebar kemana-mana. Ya, kehausan ini menyebar kemana-mana untuk menyebarkan Injil Tuhan, untuk menyebarkan gereja Tuhan sampai kemana-mana. Dan cirinya adalah haus, kemudian berdoa. Kalau sudah lihat, haus berdoa, penginjilan KKR, persekutuan pemuritan, church planting. Ya, kita mulai dari Bandung, kemudian sampai ke seluruh provinsi di Indonesia. GKT mengembang pemuritan, church planting, provinsi-provinsi di Indonesia dan bangsa-bangsa. Kemudian ya, Tuhan bawa kita juga untuk ke bangsa-bangsa, mulai dari Kamboja 30 sampai 40 gereja, Bangladesh, Vietnam, dan Myanmar. Sudah ada misionaris yang kita taruh di sana, dan di Belanda pun juga sudah pernah kami 1 tahun. Sudah ada gereja sebelumnya, tapi rekan kita Bang Martin yang di Bali, dia sudah 1 tahunan di sana, dan sudah ada gereja, hanya kemudian karena visanya tidak bisa lagi, terpaksa ya dialihkan ke yang lain, saudaraku. Nah, kita bisa lihat bahwa misi panggilan GKD adalah haus mengembang, saudaraku. Kalau kita lihat misi panggilan GKD yang pertama dengan Yesaya 54 ayat 2 dan 3, di situ haus mengembang, ya, bukan stagnasi. GKD adalah gereja yang haus untuk berkembang, bertambah dari apa yang ada ke satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kemudian kita lihat lagi dari kota, provinsi Indonesia, bangsa-bangsa. Hal yang kedua, GKD kita sangat memperhatikan youth atau gerbang pendidikan atau gunung pendidikan. Saudara, saya kira ini apa yang Tuhan sudah berikan kepada GKD. Ya, dan kalau dari Bandung dimulai dari satu kampus ke kampus lain, dari SMA 1 ke SMA yang lain, begitu pula di daerah-daerah yang lain. Dan ini sangat strategis bagi saya, saudara, untuk pelayanan youth. Strategis karena apa, saudaraku? Karena saudara tahu bahwa youth ini sangat cepat berespon terhadap firman Tuhan, sangat mudah bertobat. Hal yang kedua, kita lihat bahwa youth sangat cepat membantu dalam pekerjaan Tuhan, cepat bertumbuh, saudaraku. Dan yang ketiga, mereka adalah generasi penerus masa depan bangsa. Jadi pengalaman saya sudah melayani orang tua, mahasiswa, dan SMU. Kalau SMU ataupun mahasiswa, 1 tahun mereka bertobat, 1 tahun dimuridkan, mereka pasti sudah bisa pegang pelayanan di kampus tersebut. Dan biasanya pekerja senior bisa bergerak buka kampus yang lain, tapi murid-murid setempat di SMU atau di kampus setempat itu setelah 1 tahun dimuridkan, mereka bisa pegang pelayanan di situ, sehingga pengembangan bisa terjadi. Ya, youth sangat strategis untuk masa depan. Dan ciri khas misi GKD juga karena kehausan yang dari 2 Tawari 7 ayat 14 itu, kita haus akan doa yang militan, haus lalu ada doa yang merindukan sesuatu, itu kehausan, tapi tidak hanya sampai di doa, kita lalu bergerak, PI, pengabaran Injil, persekutuan, buka persekutuan, pemuritan. Nah, kalau saya sebutkan pemuritan dan holistik itu sangat dekat. Sebenarnya pemuritan dekat dengan holistik. Ya, kalau kita bilang holistik, karena dalam pemuritan nggak mungkin kita hanya bicara Injil aja. Kita rindu murid-murid kita dibangun semuanya. Ekonomi, studinya, teman hidupnya, sehingga pelayanannya dia menyeluruh, holistik. Nah, kemudian kalau kita lihat pemuritan juga membentuk pelayanan awam. Nah, ini sangat penting, ini kekuatan GKD, saudaraku, adalah pelayanan awam.
Ya, kalau saudara lihat bahwa yang pergi kemana-mana itu bukan tamatan sekolah Alkitab, tapi tamatan kampus biasa. Tapi ketika pergi ke banyak tempat, sampai saat ini ada hampir 200-an pendeta pekerja yang berasal dari kampus-kampus, bukan kampus STT tapi orang awam. Nah, gereja harus kembali ke pelayanan awam, ya, karena gereja yang dulu pelayanannya ke pendeta itu sangat menghambat, tapi pelayanan pemuritan melatih pelayanan awam, ini ciri khas misi GKD. Lalu hal selanjutnya adalah church planting, saudaraku. Ya, kita melakukan penanaman gereja, jadi pengembangan misi, dan seorang hamba Tuhan berkata, Donald McGavran begini, bahwa penginjilan yang paling efektif adalah melalui penanaman gereja. Ya, penginjilan efektif melalui church planting, itu penginjilan yang paling efektif, dan itu yang kita lakukan. Dan hal yang terakhir, kita juga melakukan mobilisasi, bukan hanya kita sendiri, kita tahu bahwa banyak gereja bisa ikut bersama-sama untuk memenangkan tempat demi tempat. Ya, salah satu contoh ketika saya mengadakan mobilisasi di Jakarta, gereja-gereja lain, ada gereja yang kemudian mengirim misionaris ke Kamboja, ikut bersama kami, dan sampai saat ini misionaris yang menetap di Kamboja, dan beberapa gereja lain lagi ikut datang ke Kamboja, mereka ikut berpartisipasi. Kita perlu memobilisasi banyak orang, itu ciri khas misi kita. Nah, tapi saudara, kita semua menyadari bahwa kita ada pada kondisi yang tidak baik. Kondisi saat ini, ya, kita ada di bawah tekanan dua hal. Yang pertama pandemi, yang kedua situasi akhir zaman yang membuat banyak orang kesulitan, saudaraku. Ya, situasi akhir zaman membuat gereja lumpuh, seolah-olah tidak berdaya, saudara. Ya, ada pandemi, gereja takut, ya, takut untuk memberitakan Injil, takut untuk ibadah dan sebagainya, mengalami intimidasi, ketakutan. Kita juga mau taat kepada firman Tuhan. Ya, kita mau taat pada firman Tuhan, bahwa kita dalam kondisi yang tidak baik. Gereja sedang ada dalam pandemi, gereja lumpuh sehingga tidak bisa memberitakan Injil. Kemudian akhir zaman juga takut akan bencana, takut akan aniaya, takut antikris, takut perang. Apalagi gereja sibuk juga dengan gosip, debat akhir zaman, sehingga gereja lumpuh dan tidak melakukan misi. Ya, pertanyaannya, apakah misi gereja stop atau tidak? Kita stay at church, diam dan tidak berbuat apa-apa sampai kapan? Nah, ini saudaraku, ya, beberapa gereja akhirnya seolah-olah bingung, seolah-olah diam, seolah-olah tidak bisa berbuat apa-apa karena beberapa ketakutan tadi, karena pandemi, karena situasi akhir zaman, ya, takut ada bencana, aniaya, peperangan dan lain-lain. Nah, tapi saudaraku yang kekasih, kita tahu bahwa takut itu bukan dari Tuhan, takut dari setan. Ya, ada roh ketakutan itu dari setan. Sekali lagi saya perlu mengumumkan hal ini karena ini yang perkara besar yang menyetop misi, saudaraku. Ya, misi stop karena ketakutan. Nah, sebetulnya ketakutan itu tidak percaya. Ya, ketakutan itu artinya tidak percaya, padahal kita punya banyak firman Tuhan, ya, beberapa firman Tuhan untuk segala kondisi. Filipi 4 katakan pada kita jangan khawatir tentang apapun juga, ya. Tapi firman dari si jahat, ya, jangan main-main dengan COVID. Sedikit-sedikit khawatir boleh, hati-hati. Kadang-kadang hati-hati tipis dengan khawatir dan ketakutan. Kita harus berhati-hati, tapi bukan karena takut, saudaraku. Khawatir tidak boleh ada sama sekali. Kalau firman daripada si jahat, amen. Jangan gelisah, percaya, jangan khawatir, boleh khawatir kecuali karena COVID. Kalau nggak punya uang, resesi ekonomi. Itu kira-kira apa yang disampaikan oleh si jahat. Nah, lalu kalau kita lihat Yohanes 14 ayat 1, jangan gelisah,
percayalah kepada Allah. Saudara yang kekasih, kita punya firman. Firman Tuhan, percayalah kepada Allah, saudara. Gelisah bukan berasal daripada Allah. Nah, gereja seringkali tidak bisa karena gelisah. Kemudian Yohanes 14:27, damai sejahtera kutinggalkan kepadamu, kata firman Tuhan, ada damai sejahtera. Lalu Wahyu 1 ayat 3, firman Tuhan bilang, berbahagialah ya yang membacakan wahyu, yang mendengar dan yang menubuat, yang melakukan. Saudara, firman Tuhan dengan jelas berkata berbahagia. Kitab Wahyu bukan menakut-nakuti. Kondisi akhir zaman bukan untuk menakut-nakuti, saudaraku. Tapi kondisi akhir zaman supaya kita berbahagia. Ini yang luar biasa, saudaraku. Ya, banyak orang Kristen ketakutan sehingga banyak sekali gosip tentang antikris, banyak gosip tentang 66, tapi sebetulnya itu gosip. Ya. Kenapa saya katakan gosip? Hari-hari ini di bangsa ini, menurut info dari yang berwenang, ada sekitar 3.000 hoax setiap hari. Dan itu termasuk gosip antikris maupun gosip tato elektronik. Tapi sudah dinyatakan bahwa itu gosip. Nah, gosip itu membuat banyak orang tidak jalankan misi. Tapi kita harus tetap jalankan misi. Nah, Wahyu 1 ayat 3 tadi katakan bahwa kita harus berbahagia, saudara. Ya, bukannya kita takut. Kita harus berbahagia. Kalau kita bacakan, kita tidak takut, kita berbahagia. Ya, saudara, kita harus berbahagia, bukan takut. Jadi bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuat kita bahagia, saudaraku. Kita tidak takut dengan akhir zaman. Kita tahu bahwa kita sudah pasti selamat. Janji Tuhan, jangan gelisah. Kita pasti selamat, jangan khawatir. Janji Tuhan damai sejahtera. Kalau saudara lihat Yohanes 14 ayat 1 itu, ayat 2-nya, aku menyediakan tempat di surga. Gelisah karena kita tidak tahu, kita nggak punya tempat. Tapi kalau kita tahu punya tempat, kita nggak gelisah. Nah, hari-hari ini saudaraku banyak pengajaran-pengajaran tentang akhir zaman, gosip-gosip yang boleh dibilang, ya, satu mengatakan agak berbeda dengan kita, tidak ada keyakinan selamatan. Saya percaya kalau tidak ada keyakinan selamatan, orang pasti gelisah. Tapi yang menyatakan tidak ada keyakinan keselamatan tidak gelisah, dia yakin dia selamat, sudah. Itu yang menyatakan demikian. Sebetulnya ada keyakinan keselamatan ketika orang percaya. Jadi kita tetap percaya. Dan Yohanes 14 ayat 2, jangan gelisah. 14 ayat 2, Tuhan menyediakan tempat, sehingga jangan gelisah. Kalau gelisah karena nggak tahu ada tempat, nggak tahu ada keyakinan selamatan. Nah, kita gereja Tuhan tahu ada kepastian selamatan. Kita tetap jalankan misi. Apakah misi gereja stop? No way, saudara. Kita tidak stop. Ya, kita sama-sama renungkan tentang hal ini bahwa kita tidak boleh stop. Yesaya 60 ayat 1 katakan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi atasmu. Sungguh akulah yang dinantikan pulau-pulau yang jauh. Itu ayat 9. Baik, saudara yang kasih, situasi yang kita alami bukan semakin gelap. Ya, semakin gelap bukan berarti kita berhenti. Justru kita gereja Tuhan yang harus jadi terangnya. Ya, meskipun situasi makin gelap, pandemi, di dalam ancaman perang, kita harus jadi terangnya. Tidak ada yang kita takutkan. Gereja Tuhan tidak takut, tidak goncang. Kata Ibrani 12:28, gereja Tuhan tidak tergoncangkan, kerajaan Allah tidak tergoncangkan. Keadaan boleh segala macam, di ancaman perang dunia, di ancaman antikris, di ancaman 66, kita tidak tergoncangkan. Kita juga harus jadi terang, kata firman Tuhan. Nah, kalau saya bicara tentang ancaman perang misalnya, saya ajak kita renungkan saudaraku tentang ancaman perang dunia ketiga. Kalau saudara lihat sejarah di Alkitab,
terjadi beberapa kali perang yang menghancurkan Israel. Ya, kita tahu bahwa ketika Israel begitu jauh dari Tuhan, Tuhan menghukum, datang bangsa Asyur menghancurkan. Sesudah Asyur datang Babel. Tapi kemudian Asyur dihancurkan Babel juga. Kemudian Babel dihancurkan Persia. Lalu Persia, Kores mengutus orang untuk membangun kembali Israel. Kita bisa lihat, saudaraku, bahwa Tuhan tetap in control dengan bangsa-bangsa. Tuhan mengendalikan situasi bangsa-bangsa sampai saat ini, saudara. Tuhan tidak out of control, nggak lepas kontrol. Tuhan ngontrol bangsa-bangsa. Perang dunia ketiga kalau nggak jadi, nggak jadi. Kalau jadi, jadi. Nah, kalau saudara renungkan, Tuhan ngontrol. Dan kalau kita baca, jelas sekali di Yesaya. Sebelumnya Tuhan udah bilang, Israel akan dihancurkan oleh Asyur dan Babel. Kemudian Tuhan juga bilang, suatu ketika Babelnya akan dihancurkan lagi. Ya, Tuhan juga bilang bahwa Persia akan datang menghancurkan. Semua sudah disampaikan, saudara. Dan kalau kita lihat Tuhan menghukum bangsa-bangsa karena kesombongannya. Ada di Yesaya dikatakan Filistin karena kesombongan dihukum Tuhan. Kemudian Babel karena kesombongan dihancurkan Tuhan. Ammon, Moab, semua itu dihancurkan Tuhan. Tuhan berbicara terhadap bangsa-bangsa. Tuhan menguasai bangsa-bangsa. Dan saudara bisa renungkan juga, dunia mengalami 2 kali perang dunia. Perang besar, banyak bangsa terlibat. Perang dunia pertama, perang dunia kedua. Tapi saudara boleh lihat siapa pemenangnya. Ya, jelas kalau kita lihat dari perang dunia pertama dan kedua, bangsa-bangsa yang arogan, yang ingin menguasai dunia, yang ingin menghancurkan dunia, menghancurkan bangsa-bangsa lain, mereka justru yang hancur sendiri. Di perang dunia kedua, Jepang, Jerman dengan arogan, dengan sombong ingin menaklukkan dunia, tapi justru mereka jadi bangsa yang dihancurkan. Saudara, saya ingin sampaikan bahwa Tuhan mengontrol, menguasai situasi bangsa-bangsa. Dan semakin gelap, gereja Tuhan semakin diperlukan. Ya, semakin gelap, gereja terang Tuhan sangat diperlukan, saudaraku. Karena gereja adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan, yang dibutuhkan. Jadi misi gereja tidak bisa stop, tidak ada cerita, harus jalan. Dan kalau kita lihat Matius 28 ayat 19-20 katakan, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Itu kata firman Tuhan, pergi jadikan semua bangsa murid Tuhan. Artinya saudaraku, kalau kita lihat terus sampai ayat 20-nya, ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan nggak bilang begini, pergi jadikan segala bangsa muridku, aku menyertai sampai sebelum aniaya. Tidak, saudara. Tuhan menyertai sampai segala sesuatu selesai. Itu janji Tuhan, saudara. Artinya apa, saudaraku? Kalau penyertaan dikaitkan dengan misi kita gereja Tuhan sampai ke akhir zaman, akhirnya tidak ada kata stop. Mau pandemi, mau aniaya, mau sepertiga mati karena hukuman Tuhan, sepertiga mati karena bencana angkasa, sepertiga mati karena gempa bumi dan sebagainya. Firman Tuhan berarti Tuhan menyertai sampai akhir zaman. Sebelum final kita harus beritakan Injil. Ini Matius 8, 19, 20. Ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Tuhan nyertainya sampai selesai. Konsekuensinya Injil harus diberitakan sampai akhir zaman. Jadi no way untuk stop, saudaraku. Dan Matius 24 ayat 14 juga berkata, Injil diberitakan bagi semua bangsa, barulah tiba kesudahannya. Justru tugas kita menyelesaikan Injil sampai semua bangsa, baru tiba kesudahannya. Jadi dengan kata lain, kita tidak bisa menghentikan misi. Misi harus tetap jalan. Amin, saudaraku. Misi harus tetap dilaksanakan. Nah, cuman misi kita harus kontekstual. Saya kira hamba-hamba Tuhan GKD banyak melakukan misi kontekstual.
Di semua suku kita harus melakukan misi kontekstual, saudara. Ya, di semua suku kita tetap harus melakukan misi kontekstual. Dan di saat pandemi juga saya namakan misi kontekstual pandemi. Amin, saudara. Ya, misi kontekstual pandemi. Ketika kita masuk ke Unreached People Group, kita belajar masuk. Ketika kita masuk ke Kamboja, kita belajar masuk budaya demikian. Kita masuk ke kampus, kita belajar budaya kampus, saudara. Dan juga dalam situasi pandemi kita belajar misi kontekstual. Nah, saudara, misi yang relevan, ya, misi yang kontekstual, misi yang relevan, artinya kita tetap berpegang pada teks. Teksnya nggak boleh dirubah. Firman Tuhan dari dulu sampai sekarang tetap sama, tidak boleh berubah. Dimanapun Injil, berita keselamatan Yesus satu-satunya jawaban. Dimanapun juga berzina adalah dosa-dosa. Sampai kapanpun mencuri dosa adalah dosa. Sampai kapanpun tugas kita memberitakan Injil tetap tidak berubah. Firman, teksnya tidak berubah. Tapi konteksnya harus disesuaikan. Dan konteksnya kita sesuaikan. Dan saat ini kita menghadapi konteks pandemi. Nah, ada beberapa kendala, sudah bisa. Misalnya PSBB ya. PSBB kita tidak bisa berinteraksi, saudaraku ya. Karena harus punya jarak dengan bebas. Itu salah satu kendala. Nah, tapi ada peluang banyak ditemukan, saudaraku. Misalnya orang bosan di rumah. Ini peluang bagi kita untuk menyediakan hiburan Injil, saudaraku. Amin, saudara. Dengan segala bentuk kreatif melalui Zoom dan melalui lain-lain. Orang mengalami ketakutan, stres. Ya, baik terhadap COVID maupun kondisi ekonomi, saudaraku. Ya, orang stres. Jadi justru itu peluang bagi kita. Banyak orang menantikan kita, saudara. Ini kita lihat situasi pandemi. Lalu solusi penginjilan melalui, ya kita bisa, saudara, ada banyak hal yang saya bilang. Misalnya ada banyak solusi. Kita bisa ada transportasi online. Ya, ketika kita naik Grab, supirnya udah depan kita tinggal ngomong. Sebetulnya gampang, itu solusi yang Tuhan beri. Ada pengantaran online, kita juga kebanyakan mereka minta tips. Pasti dia telepon, manggil kita juga bisa gunakan. Ya, rasanya saya menggunakan hampir setiap kesempatan naik Grab untuk bicara kepada supirnya. Dan banyak orang hatinya sedang tergoncang, siap untuk dengar Injil. Saya usahakan, saya dengan istri setiap kami naik Grab, kami pasti coba menyampaikan Injil. Lalu ada banyak webinar, seminar, ibadah online, doa online. Justru orang-orang yang di rumah tadi, yang ketakutan itu, mereka akan mudah, saudaraku. Ya, saya dapat kesaksian dari seorang Iran beberapa waktu yang lalu. Tahun lalu orang Iran pernah datang ke gereja kami minta dibaptis, saudaraku. Dia saksikan satu keluarga minta dibaptis dari Iran. Sedang jalan-jalan turis. Tapi dia bilang dia bertobat ketika dia beribadah, dengarkan ibadah di tempat dia. Isinya hanya kebencian, kemarahan, hujatan. Tapi waktu dia beribadah, waktu dia lihat online dari kamarnya ibadah gereja, isinya kasih dan doa untuk semua orang. Bahkan untuk orang-orang yang menganiaya mereka. Sehingga akhirnya dia mulai bertanya dan suatu ketika dia datang pada Tuhan. Menerima Tuhan. Di tempat kami dia minta dibaptis, saudara. Itu online. Orang bisa di kamarnya tanpa diganggu siapapun untuk bertobat, saudara. Kalau kita direct, mereka takut tetangga dan sebagainya. Nah, kemudian tapi kita perlu memperhatikan juga. Sama kontekstual, ada hal-hal yang tabu bagi satu budaya tidak kita lakukan. Nah, di sini juga ada tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kalau kita nggak pakai masker, orang pasti marah. Kita nggak mencuci tangan, orang protes. Kalau gereja sembarangan jadi kesaksian yang tidak baik. Jadi protokol kesehatan tetap dipakai, saudaraku yang kekasih. Dan kita lihat juga,
misi kontekstual pandemi, saya kira kita harus meningkatkan. Kalau masuk ke unreached people group, kita belajar budaya mereka, kita belajar pendekatan yang baik untuk memenangkan mereka. Di pandemi ini juga kita banyak belajar, dan salah satu adalah skill online. Ya, skill internet, WA, Zoom, semua harus belajar. Sama seperti kita mau masuk unreached, kita belajar budaya mereka. Nah, ini kita ada situasi pandemi, kita harus belajar. Ya, meningkatkan skill internet, WA, Zoom, karena banyak akan pakai Instagram, FB, YouTube, dan sebagainya. Lalu para hamba-hamba Tuhan juga harus meningkatkan online preaching, karena nggak mudah. Saudaraku harus kreatif juga. Ya, kalau sangat berbeda kalau di depan audiens dengan di depan kamera, audiensnya nggak ada, dan orang punya senang hal-hal tertentu, harus kreatif. Lalu ya, kalau untuk gereja, host juga ada orang-orang yang nerima tamu ketika YouTube, ada chat, bicara satu sama lain, mungkin ada yang minta doa, itu perlu dilayani, perlu disapa. Ada orang yang baru mau masuk dengar, tapi karena dia tidak disapa, dia merasa tidak ada di rumah sendiri. Ya, tapi ketika orang ada di rumah sendiri, maka dia senang kalau dia disapa, saudaraku. Ya, lalu kita perlu belajar untuk melakukan follow up juga. Biasanya kita follow up di gereja, orang datang kita follow up, catat. Tapi di online juga kita perlu ada tekniknya. Dan follow up-nya juga, hari ini tidak semua orang mau dikunjungi. Perlu dengan sopan ditanya, mau didoakan dari telepon atau dikunjungi atau tidak mau. Ya, ada caranya melakukan pendekatan, ini perlu kita pelajari. Ya, ada skill juga dalam merecord, dalam mengadakan event seperti ini. Ada banyak yang sedang dipelajari, di sini banyak kekurangan. Ya, kita mengalami kekurangan dalam teknik. Memang benar-benar harus dipersiapkan, harus mungkin 1-2 hari ada latihan dan sebagainya. Belajar video editing dan kreatif konten. Kemudian saya kasih contoh juga. Saya kasih contoh yang terakhir, ini jumlah kehadiran online di GKK di Jakarta, ini salah satu contoh. Kehadiran bulan Juli, misalnya kalau data dari para pemimpin sel, para pemimpin grup, itu ada sekitar 1.450 orang, atau sekitar 92% dari yang biasa beribadah sebelumnya. Offline sebelum COVID. Tapi kalau kita lihat dari data YouTube dan FB, 2 hari setelah ibadah itu kita lihat ada sekitar 2.300 orang, 150. Ini jauh lebih banyak, saudaraku, daripada yang rutin sekitar 1.500-an. Lalu kalau kita lihat lagi sebulan kemudian, rata-rata di bulan Juli, karena mereka bisa lihat di hari-hari selanjutnya selama sebulan, total yang beribadah, yang lihat, menyaksikan dari YouTube dan FB itu sekitar 2.850, 175%, saudaraku. Wah, ini luar biasa sekali. Kita lihat, dan saya perhatikan, karena kita pemerintahnya kuat, jumlah perpuluhan juga stabil, saudaraku. Saya perhatikan jumlah perseluruhan turun naik tapi tetap stabil. Lalu hanya pemberi perpuluhannya berkurang, pemberinya jadi tinggal 10%. Kita memaklumi karena ada 10% yang kehilangan pekerjaan, tapi jumlahnya tidak berkurang. Ini yang luar biasa, saudara. Nah, saya dengar kesaksian satu gereja, mereka cukup besar, dan ketika pandemi ini pendetanya marah-marah karena perpuluhan berkurang, sementara bayar gedungnya besar sekali. Ya, mereka mengalami pemerosotan yang besar sekali dalam persembahan perpuluhan, sehingga biaya untuk bayar gedung tidak terbayar. Tapi syukur kalau kita semua adalah pemuritan. Di masa COVID, muridnya tetap militan, saudaraku. Terpantau lewat pemuritan, saudara. Dan saya juga jalan bahwa COVID ini tidak bisa menyetop kita. Gosip tentang akhir zaman tidak bisa menyetop kita.
Misi kita tetap harus jalan karena kita menghasilkan orang-orang militan, kita tidak mau stop. Saya ingat bahwa setiap ketika saya jadi ketua sinode, Bang Rahmat juga kemarin, semua ada target. Ya, setiap wilayah punya target untuk mengembang ke kiri, ke kanan. Semua ada target yang akan mau dicapai. Ya, saya rindu di tengah COVID ini, kita akan menembus kebuntuan, ketidakproduktifan, kelumpuhan gereja. Semua gereja tetap berdoa bagaimana bisa mengembang. Ya, bagaimana bisa buka tempat demi tempat seperti biasa, seolah-olah nggak ada apa-apa, bahkan peluangnya lebih banyak lagi, dan menggunakan justru fasilitas online untuk membuka juga. Ya, kita bisa buka di tempat-tempat yang bisa ada persekutuan di tempat bisa, tapi bisa lihat online. Nah, kalau saya lihat justru bertambah signifikan, saudaraku, bisa tambah 75%, saudaraku. Ya, dan saya percaya, ya, di masa ini juga misi bangsa-bangsa harus tetap jalan, saudaraku. Misi di Indonesia harus tetap jalan, saudaraku. Ya, kita dipanggil untuk menjadi terang, saudaraku. Ya, kita dipanggil bukan untuk kalah oleh COVID, tapi kita dipanggil untuk berdiri dan menyerang, saudara. Ya, hari-hari ini saya tahu, ya, Eropa mulai banyak perdatangan hijau dari banyak tempat, Timur Tengah dan lain-lain, Turki. Dan saya merasa kita berhutang dengan Eropa, kalau tidak karena mereka, Indonesia tidak kenal Injil. Karena mereka Indonesia kenal Injil. Ya, tahun 1899 kami pernah 1 tahun ada gereja di Belanda. Tapi kami rindu buka lagi Belanda, Jerman dan lain-lain. Kita ingin membayar. Ini salah satu contoh. Dan saya percaya, ya, kita cepat buka mata lagi, kita cepat bangun dari kelumpuhan COVID. Kita tidak biarkan kelumpuhan ini menyetop kita. Kita hanya perlu belajar bagaimana konteks pandemi ini dan tetap menyerbu kembali. Kita perlu bangkitkan kembali doa-doa yang militan. Saya merasa, saudaraku, bahwa di pandemi ini kami justru pertama kali dalam sejarah GKD Jakarta dan semua gereja, kami bikin doa 3 kali sehari. Pesertanya 200-300 sehari, saudaraku. Ya, bisa 200-an sampai 300 pesertanya, saudara. Ada doa pagi, ada doa siang, doa malam. Biasanya kalau kami doa sebulan sekali atau 2 minggu sekali, yang hadir paling 100 orang. Tapi ini sehari 3 kali, ini pertama kali dalam sejarah GKD. Meskipun lewat online Zoom. Dan yang hadir sekitar 200-300an per hari. Juga banyak yang disembuhkan. Banyak yang minta didoakan kesembuhan. Ekonomi, problem dan lain-lain. Saya berkata, mari GKD stop kelumpuhan. Dan tetap kita jalankan misi kita. Dengan tidak terpengaruh dengan pandemi. Tapi kita belajar. Kontekstual pandemi. Kita pasti bisa. Amin, saudara. Setiap daerah kembali agresif. Mengembang ke kanan ke kiri. Sesuai dengan firman ketika GKD didirikan. Setiap daerah haus ketika awal-awal ada kegerakan untuk anak muda. Dan sehingga ratusan anak muda, semua yang jadi pendeta itu ada kebanyakan anak muda dari Bandung, saudara, dari kegerakan anak muda. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Saya percaya pandemi tidak menyetop kita, tapi ini saatnya kita berdiri, kita tembus kelumpuhan ini, kita breakthrough kelumpuhan ini, dan setiap GKKD di pelosok manapun harus tetap datang kepada Tuhan. Kami harus mengembang ke kiri, ke kanan. Pandemi ini tidak bisa menyetop kami. Akhir zaman, ambang perang tidak bisa menyetop kami. Allah berkuasa. Allah menguasai bangsa-bangsa. Allah bisa bilang stop perang dunia kedua. Bisa bilang jadi. Tapi hasilnya bangsa-bangsa arogan dihancurkan. Bahkan Injil dikembangkan. Allah bisa bilang stop pandemi.
Kalau tidak pun kita jalan terus. Saya percaya GKD kita tidak akan lumpuh, tidak akan tidak produktif, tapi kita akan berdiri bersama-sama, tetap melakukan misi. Hanya kita perlu belajar cara yang lebih baik, efektif, yang lebih kontekstual dengan situasi pandemi. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Haleluya. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu. Kami percaya Engkau yang menolong kami semua untuk tetap produktif, tetap berdiri, tidak ada kelumpuhan gereja karena pandemi atau karena ketakutan akhir zaman. Kami tidak tinggal dalam gosip, tapi kami berdiri melakukan misi yang Tuhan kasih kepada kami. Terpuji nama Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Saya serahkan lagi. Memang luar biasa ya, dalam kondisi pandemi ini segala sesuatu harus disesuaikan. Tidak apa-apa ya, kita masih belajar, tapi kita yakin sekali akan ada orang-orang yang luar biasa di gereja Tuhan yang bisa membuat seminar-seminar seperti itu menjadi luar biasa ya. Oke, sekali lagi saya ingin sampaikan pesan Dad Edu hari ini kuat sekali. Pendahulu kita luar biasa ya, melakukan misi mengembang ke kiri dan ke kanan, dari penatua almarhum Pak Simamora, lalu almarhum Pak Ferry Sihombing. Lalu begitu juga dengan kita, diharapkan misi tetap harus kita jalankan apapun kondisinya ya. Problem, tidak ada apapun yang bisa menghentikan kita mengerjakan misi. Itu pesan Dad Edu tadi, tidak sibuk dengan gosip akhir zaman dan antikris, ya tidak peduli ya orang berbicara apa soal masa-masa ini, tapi kita tetap mengerjakan misi yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita. Luar biasa, kita tetap diminta untuk terus mengembang ke kiri dan ke kanan. Ya puji Tuhan, Bapak Ibu semua, terima kasih untuk kehadirannya. Saya juga sangat bersyukur ya dengan apa yang Bapak Ibu semua pendeta GKKD lakukan ya. Saya ingin perlihatkan sedikit sebetulnya prestasi mungkin saya bilangnya ya, atau usaha atau effort yang sudah dilakukan luar biasa dari Bapak Ibu semua ya. Boleh dilihat mungkin di Zoom, di layar Zoom-nya. Kita akan lihat betapa GKKD sudah menjangkau banyak provinsi ya, bahkan menjangkau beberapa negara. Tapi saya ingin perlihatkan yang di Indonesia, silakan boleh diperlihatkan. Sangat bersyukur sekali bisa melihat data ini ya. Betapa kita sudah menjangkau, kita sudah membangun 161 gereja di seluruh Indonesia dengan 13.673 jemaat. Ada 53 pendeta, lalu 91 pendeta muda, dan 117 evangelis. Mulai dari Aceh ya, Sumut ada 13 gereja, 832 jemaat. Ya Bapak Ibu semua bisa lihat ya, Lampung ada 10 gereja, 338 jemaat. Bahkan di daerah Kalbar ada 10 gereja, 979 jemaat, luar biasa. Jawa Timur ada 4 gereja, 306 jemaat, begitu banyak ya. Apa yang Tuhan lakukan di GKKD. Lalu juga kita bisa melihat ternyata Kamboja saja sudah ada 477 orang. Boleh di next mungkin. 477 orang jemaat di Kamboja. Luar biasa apa yang Tuhan lakukan. Tetapi ternyata ada beberapa daerah juga yang masih belum terjangkau dan pintu masih terbuka ya buat itu semua ya. Ada Sumbar, Sulteng ya, Sultra, Sumatera Barat ya, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku dan Maluku Utara. Pintu masih terbuka, luar biasa pekerjaan Tuhan, tetapi kita percaya Tuhan masih mengerjakan hal yang besar bersama dengan kita. Tapi sebelum itu kita masuk ke giveaway dulu ya. Sesuatu yang lebih menarik mungkin yang bisa merefresh kita semua sementara sebelum kita melakukan tanya jawab. Silakan mungkin rekan saya atau istri saya lebih tepatnya. Eva silakan. Oke, shalom, selamat malam Bapak Ibu jemaat Tuhan. Sungguh diberkati hari ini lewat apa yang disampaikan oleh Bang Edu, dan nggak cuma berkat rohani Bapak Ibu Saudara, hari ini Bapak Ibu Saudara juga berhak untuk mendapatkan nilai tunai berupa giveaway dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan saya ajukan.
Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang saat ini bergabung di Zoom, bergabung di YouTube, berhak untuk mengikuti kuis kita malam hari ini. Ada beberapa pertanyaan. Satu pertanyaan nggak cuma berhak untuk dimenangkan oleh satu orang, tetapi bisa 3 sampai 5 orang. Pokoknya semuanya berhak lah malam ini, berapapun banyaknya yang saat ini bergabung, berhak untuk menikmati giveaway kita hari ini. Oke, mungkin bisa dibantu. Nah, untuk mengawali giveaway kita hari ini, untuk mengawali kuis kita malam hari ini, saya akan mengadakan tebak gambar. Oke, caranya Bapak Ibu nanti boleh menjawab di kolom chat Zoom atau di kolom chat YouTube, di mana nanti teman-teman kami, para juri, para dewan juri akan memilih siapakah yang akan mendapatkan giveaway hari ini yang dengan total nilai hadiah berapa saudara? 1 juta? Enggak, kecil 1 juta. Berapa? 2 juta? Kecil. Mau tahu berapa total hadiah kita malam hari ini? Total hadiah kita malam hari ini adalah 5 juta yang akan ditransfer ke OVO, ke GoPay, atau ke rekening Bapak Ibu Saudara. Nanti akan diatur oleh Sekretariat GKKD Jakarta atau dari Sekretariat Sinode. Oke, kita akan mulai ya. Nah, ini adalah tebak gambar. Ini contoh ya, contoh. Bapak Ibu Saudara bisa mulai chat di kolom chatnya, di kolom chat Zoom. Kira-kira ini apa? Bisa ditebak nggak? Sebuah kota, sebuah daerah. Ada yang bisa menebak daerahnya apa? Sebuah daerah, sebuah kota. Balikpapan. Balikpapan, betul. Ada orang yang kebalik, ada papan, jadi Balikpapan. Pinter. Nah, tapi hari ini sebelum kita mulai yang beneran-beneran nih, karena ini pasti akan seru bertanding semuanya, saya minta semua peserta di mute. Hanya boleh menjawab lewat kolom chat. Tidak boleh menjawab secara langsung audio. Jadi audionya tolong semuanya di mute. Oke, kita akan mulai. Silakan tebak. Provinsi manakah ini? Nah, provinsi ini tadi sudah disebutkan di dalam pemaparan moderator bahwa salah satu provinsi ini merupakan provinsi di mana GKKD juga mengembangkan pelayanan. Provinsi apakah ini? Oke, ada? Silakan di kolom chat. Barcelona, Spanyol, salah. Oke, Bapak David Tambunan sudah ada, Jatim. Oke, terus Bapak Agus Sitio juga sudah ada. Nah, untuk pertanyaan pertama ini hanya berhak diterima oleh Bapak Ibu yang paling cepat menjawab dan benar jawabannya 3 orang tercepat. Oke, jawabannya adalah Jatim. Jawa Timur salah ya. Jawa Timur salah ya. Yang benar adalah Jatim karena itu adalah jalan, lannya dihapus, lalu itu ada tim Barcelona. Yang jawab Barcelona mohon maaf ya, salah. Oke, pertanyaan yang kedua. Siap-siap. Nanti Sinode Sekretariat akan mengumumkan di dalam kolom chat siapa yang berhak untuk menerima hadiah giveaway di pertanyaan yang pertama. Sekarang pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Silakan. Berapa jumlah jemaat GKKD di tahun 2019 di Provinsi Jatim? Hayo, tadi denger nggak? Tadi kan udah dikasih tahu di Jatim sekian ratus, di ini sekian ratus. Nah, Bapak Ibu nggak perlu tepat-tepat banget, boleh lebih 10 atau kurang 10 dari angka tersebut. Ayo, kira-kira aja tebak-tebak. Saya mau lihat nih, 300-an kata Bapak Yopi Sinaga. Aduh, banyak banget nih. Aduh, tolong. Banyak banget
ada 320. Kita mau lihat jawaban yang ini udah banyak banget ya yang ngejawab, nanti juri aja deh. Saya bingung siapa yang menang nih, kayaknya menang semua nih. 3 orang yang paling cepat menjawab nanti akan dihubungi oleh sekretariat. Dan apakah jawabannya? Tolong jawabannya. Jawabannya adalah antara 296 sampai 316. Tadi yang jawab 320. Aduh, kelebihan Om, maaf ya. Jadi maksimal 316. Jangan khawatir, kita masih ada satu pertanyaan lagi. Ada satu pertanyaan sebelum kita memulai tanya jawab, supaya semuanya semangat, jangan ada yang ngantuk. Kita akan masuk ke pertanyaan yang ketiga. Siap-siap jari-jarinya. Tolong ya juri meriksa di YouTube juga, di kolom Zoom ya. Yang ketiga, apa ayat yang dikutip almarhum Pak Simamora ketika memulai pelayanannya di misi-misi awal GKKD? Tadi sudah disampaikan oleh Bang Edu ayatnya. Yesaya 54 ayat 2 dan 3. Yesaya 54 ya, udah ya. 54 ayat 2 sampai 3. Yesaya 54 ayat 2 sampai 3. Wow, semua ternyata sangat mengasihi Bapak Simamora, juga sangat konsen di dalam penyampaian tadi yang sudah disampaikan Bang Edu. Bapak Ibu Saudara, kuis ini nggak berakhir, kita masih ada banyak sekali hadiah karena total nilai hadiah kita, giveaway kita hari ini adalah 5 juta. Tadi yang beruntung baru 9 orang, 3 di pertanyaan pertama sampai ke pertanyaan yang ketiga. So, nantikan terus, jangan keluar dari Zoom-nya, kita akan kuis lagi nanti di akhir program acara malam kita hari ini. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, Ded, luar biasa ya hari-hari ini. Kita melihat ada banyak sekali perubahan ya, perubahan cara melakukan misi ya. Kalau dulu mungkin kita bisa lakukannya dengan sangat agresif, dengan sangat cepat begitu. Tapi mungkin sekarang agak berbeda ya. Mungkin saya ingin tanyakan sama Ded Edu, menurut Ded Edu nih, hari-hari ini lebih sulitkah atau lebih mudahkah untuk kita bisa melakukan misi? Wah, pertanyaan yang lumayan. Ya, satu sisi kemudahan karena hati orang banyak yang sudah digarap. Ya, dalam arti banyak orang ketakutan, itu memudahkan kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bahwa orang butuh firman Tuhan, orang butuh jawaban. Jadi banyak hati yang sudah digarap, tanahnya subur, siap untuk menerima kebenaran. Itu sisi yang pertama. Yes. Nah, tapi tadi ada beberapa kendala karena tadi orang takut untuk dihampiri, ya, orang takut untuk dihampiri. Tadi saya udah buka, ada banyak kesempatan, misalnya lewat kita naik transportasi online atau kita pesan online, mereka datang, kita bisa ngobrol sebentar, menyampaikan kebenaran, itu salah satu. Tapi kemudian kita jadi ya, tergantung lihat sisi mananya. Satu sisi lebih mudah, sisi lain lebih sulit. Untuk interaksi lebih dekat sulit. Tapi untuk interaksi lewat Zoom, webinar itu banyak sekali kesempatan saya lihat. Itu yang saya lihat, banyak sekali kesempatan untuk interaksi. Misalnya nih, saya beri contoh, saya tahu ada seorang anak muda ya yang baru belajar bahasa Jepang, sudah buka training bahasa Jepang gitu ya. Dia sendiri belum lama gitu ya, nggak perlu expert gitu ya. Artinya kita pun nggak perlu expert karena sekarang ini orang bahkan sedia membayar kalaupun Zoom atau apalagi kalau gratis ya, atau bayar murah, itu akan sangat menarik. Itu yang saya tahu. Jadi dibilang satu sisi ada banyak kesulitan untuk interaksi dekat, tapi untuk menyampaikan Injil dan berkomunikasi meskipun lewat web itu sangat mudah justru. Ya. Jadi dua sisi itu. Ya, boleh juga saya share pengalaman di free kami ya, Ded ya. Ya, silakan. Ternyata yang sudah lama nggak pernah ikut komsel, free itu komsel kami ya. Yang sudah nggak ikut komsel diundang lewat Zoom malah mau ya, karena nggak perlu datang,
nggak perlu jauh-jauh, buang ongkos begitu, ternyata mereka mau datang juga ya. Jadi kesempatannya cukup besar sebetulnya ya, Den. Betul. Terus mungkin apa yang bisa dilakukan oleh para pendeta mungkin atau kita semua untuk kita bisa memaksimalkan kesempatan ini, mungkin kita bilang kesempatan ya. Tetap di dalam krisis selalu ada kesempatan, betul Ded ya. Nah, mungkin apa yang betul-betul bisa dilakukan atau mungkin gereja bisa memperlengkapi atau seperti apa Ded yang mungkin ke depan akan dilakukan untuk bisa memaksimalkan kondisi ini untuk bisa menjangkau banyak orang. Ya, saya kira ya kalau kita gereja menyadari banyak sekali peluang, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pertama kali dalam sejarah GKD Jakarta dan juga sejarah GKD bahwa kita punya persekutuan doa setiap hari dan yang berdoa 300 orang tiap hari. Nah ini pertama kali ini ya. Nah, jadi berarti bisa dicontoh juga ya. Ya. Dan yang ikut tidak hanya jemaat GKD, ada banyak orang luar yang ikut. Betul. Ya, meskipun relasi daripada teman-teman GKD, ya mereka yang sakit mereka ikut berdoa, mereka yang butuh mereka ikut berdoa. Yes. Jadi ya saya katakan sebenarnya banyak sekali peluang. Salah satu yang saya beri contoh dibuka doa tiga kali sehari aja itu sangat bagus. Nah tadi saya katakan ada juga orang yang baru belajar bahasa lalu mengajarkan lewat webinar bisa juga ada pengikutnya. Oke. Ya, kalau tujuan kita apapun hari-hari ini orang ingin belajar nyanyi, hari ini orang ingin belajar musik. Ya. Karena orang udah bosan di rumah gitu. Yes. Itu masalahnya tadi peluangnya orang bosan di rumah. Jadi saya lihat kenapa gitu ya. Orang begitu sangat mereka mau bayar even dengar belajar musik keyboard dari online, belajar nyanyi dari online, orang mau bayar gitu. Jadi sebetulnya itu sangat peluang yang sangat besar. Nah, gereja harus cepat tanggap menggunakan fasilitas online. Nah, sekalipun saya tetap berdoa, tetap merindukan bahwa ya misi Sinode GKD harus tetap dijalankan. Dalam artian begini bahwa kita ingin masuk mengembang ke kiri ke kanan, ada tempat-tempat yang PR kita, betul itu boleh kita lakukan. Ya PR kita tetap harus dilakukan karena ada beberapa tempat yang sudah membuka kembali, ya lockdownnya udah buka, kita bisa datang dengan berbagai, memang ada berbagai mungkin kesibukan tambahan, protokol kesehatan, rapid test dan lain-lain. Tapi kalau kita mau terobos itu bisa kita terobos. Jadi ya saya senang dengan Pendeta Martin yang rekan kita yang melayani di GKD Kupang ketika dia tinggal di Bali, tapi Pak Martin juga ikut ya dengan kondisi harus cuci darah seminggu 2 kali, 3 kali pergi juga ke Kupang. Nah ini saya biasa itu. Luar biasa, udah start gitu ya dari rumahnya di Bali, tapi dia udah start dan saya pikir kita bisa start ke banyak tempat juga. Ya misalnya untuk misi, yang tadi saya katakan salah satu kita lagi berdoa terus untuk misi Eropa, ya karena saya merasa Indonesia berhutang sama orang bule Barat gitu loh. Kita utang. Gitu ya? Sebab kalau saya pergi ke pedalaman Mahaka misalnya, dulu kami banyak mission trip ke pedalaman Kalimantan atau Papua. Selalu saya bilang dalam hati begini, kalau nggak bule duluan, mungkin kepala saya yang dipotong. Beberapa kepala bule dipotong di Kalimantan. Saya bilang kalau nggak mereka datang duluan, mungkin saya yang dipotong sekarang. Nah sama ke Papua juga, kalau nggak ada orang-orang bule yang masuk, mungkin kita juga yang kena korban panah gitu ya. Puji Tuhan, kita tinggal nerusin. Nah, kita merasa berhutang sama orang Barat, bagi GKD yang sudah ya more or less kita udah lakukan, karena Matius 8, 19, 20 ya bukan berarti nunggu Indonesia selesai dulu, tidak. Sama kalau enggak nunggu Bandung selesai kita nggak bergerak, misalnya kita dari Bandung, tidak. Ya, Matius 8, 19, 20 tidak bilang begitu, tapi kita mulai dari Bandung, misalnya Jabar, sampai ke ujung-ujung bumi, bukan berarti Jabar udah selesai baru ke Indonesia, baru enggak. Saya percaya Tuhan nggak bilang begitu. Nah, misi ini harus tetap bergerak. Gitu. Luar biasa. Pak Sudung. Oke, lalu pertanyaan lagi dari Pak Yopi Sinaga, bagaimana sebaiknya memfollow up hasil-hasil misi online
Ya ini pertanyaan bagus juga, Ded ya. Sosmed, YouTube, apakah sebaiknya kita serahkan ke gereja lokal terdekat atau tetap kita layani secara online? Ini menarik juga nih, Ded. Pertanyaan yang luar biasa juga. Jadi memang tujuan kita utama kan memenangkan mereka ke Tuhan ya. Saya kira sampai dimenangkan boleh kita bawa, apalagi ada fasilitas online, boleh juga kita muridkan. Sambil kalau jauh dari kita boleh carikan tempat yang terdekat untuk dia bisa dilayani dengan baik. Tapi tetap tanggung jawab kita untuk kita lakukan sampai boleh dibilang orang itu terima Tuhan, orang itu mulai saat teduh, mulai cinta firman Tuhan, tetap bagian kita. Nah, cuman kalau misalnya jauh dan dia butuh interaksi yang lebih dekat lagi, bisa sambil kita carikan. Tapi kalau andai kata ya dekat dengan kita, bisa kita teruskan follow up. Memang tantangan juga ya, Dede, waktu ketika kita sudah beritakan Injil, terus mereka mungkin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi mereka nggak telepon hotline kita, mungkin kita juga nggak tahu begitu ya, tapi kita tetap percaya bahwa mereka ada banyak orang yang kita diselamatkan ketika kita memberitakan firman ya. Oke, lalu dari Pak Budi Abdi Patra, melihat kondisi pandemi yang tidak jelas kapan akan berhenti, apakah yang disampaikan malam ini khususnya pelayanan online akan dikerjakan dengan sangat kuat oleh sinode sebagai salah satu fokus utama untuk menjangkau jiwa-jiwa karena sangat terbuka untuk penjangkauan secara media online? Ya betul, mungkin pertanyaannya karena mungkin ke depan belum tentu tahu apakah bisa offline kembali atau apakah offline lebih efektif, apakah mungkin online akan lebih efektif mungkin ya. Iya. Jadi apakah sinode akan akan fokus pada hal ini sangat kuat dikerjakan untuk pelayanan online ini? Ya, ini terserah kita semua, kita di sinode, tapi dorongan saya pribadi jelas melihat satu peluang yang sangat luar biasa karena kita bisa menembus kamar-kamar orang secara online. Yes. Ya, bisa menembus batasan tradisi mereka, batasan ketakutan sama family untuk dengar Injil. Jadi sebetulnya itu yang luar biasa daripada online ya. Kemudian bisa menembus batasan rasa malu mereka. Kalau jumpa kita kan malu. Yes. Kalau online dia nggak malu. Betul. Di kamar. Lalu dia bebas juga. Dia mau ngapain? Mau sambil tidur, mau sambil baca, sambil dengar. Nah, ada banyak keleluasan dari dia. Jadi sebetulnya sangat efektif. Nah, apakah saya dorong bahwa kita harus siap dan tadi kita harus kontekstual. Dalam arti kita harus menyesuaikan keadaannya seperti ini. Ada peluang besar. Kenapa kita tidak benar habis-habisan explore? Maksud saya explore, kita belajar bagaimana mengoptimalkan, artinya menampilkan pelayanan online yang lebih baik, menampilkan pelayanan online yang lebih menarik. Mungkin kalau kita bicara hanya dari segi gereja saja, itu mungkin bukan titik pendekatan yang menarik kalau kita bicara. Tapi ada pendekatan misalnya bicara hubungan suami istri, mungkin orang senang karena mereka ada masalah. Bicara dari masa ekonomi ke Tuhan. Nah, itu akan nah, ini yang gereja harus pikirkan, sediakan. Dan saya tahu di Jakarta kan yang rekan-rekan Pakas bikin miracle setiap hari Senin ya. Setiap Senin. Nah, ini juga dan rekan-rekan dari Jogja juga punya pelayanan dan yang lain juga aktif begitu online dengan family. Nah, saya percaya bahwa itu akan sangat luar biasa. Tapi tantangannya adalah bagaimana membuat itu menarik bagi dunia. Nah, kalau selama ini kita bikin KKR itu agak sulit karena itu benar untuk Kristen mereka tahunya. Tapi kalau kita bikin secara online ini mereka bisa, sulitnya karena mereka takut dilihat orang dan sebagainya. Ada kendala, tapi kalau misalnya kita bikin online lalu dan juga kita bikin hal-hal yang lebih umum, kita akan lebih mudah. Misalnya tadi suami istri, tapi kita arahkan ke Tuhan. Ya, kita bicara tentang pengembangan diri, juga diarahkan ke Tuhan. Tentang bisnis, misalnya kita juga pernah bikin yang rekan-rekan bisnis kita bikin webinar tentang bagaimana Shopee ya. Shopee yang ditulis oleh rekan kita yang menulis buku 100 juta pertama dari Shopee ya. Dia dapat 100 juta pertama dari Shopee ya.
Gitu, Nah, itu sangat menarik. Kalau Yes. saya bilang kalau itu dibuka untuk umum, itu terbatas. Kita waktu itu karena ingin konsolidasi bisnis Yes. di GAKD, kita buka. Tapi andai kata itu dibuka, wah ini luar biasa. Jadi buat pertanyaan tadi Pak Budi Patra, saya kira kita harus menambahkan konten-konten yang lebih umum, yang lebih dekat ke masyarakat dan lebih menarik gitu ya. Yes. Lebih menarik. Ya salah satu juga kesembuhan pasti itu udah ini kita itu sangat menarik karena orang Indonesia sangat senang dengan hal-hal yang mujizat, mistik dan sebagainya gitu ya. Seperti yang supranatural sebetulnya, sementara supranatural bagi kita itu adalah kuasa Tuhan yang diberikan pada gerejanya. Nah, itu juga sesuatu yang perlu diekspos, itu akan sangat menarik untuk dunia juga. Ya, saya pernah melihat juga yang soal Instagram lalu juga TikTok ya. TikTok itu satu aplikasi yang ternyata bisa cukup kuat juga menceritakan tentang kekristenan ya. Di luar negeri saya tadi lihat ya TikTok evangelism itu hanya beberapa menit tapi dia bisa ceritakan tentang Tuhan di TikTok itu, dan yang nonton itu banyak kaum rebahan katanya. Orang yang suka rebah-rebahan tapi cuma melihat aja gitu. Memang kalau lihat TikTok itu kayak terus-terusan pengen lihat, dan itu kayaknya sesuatu aplikasi yang cukup kuat untuk bisa memberitakan Injil ya. Oke, pertanyaan yang keempat. Pertanyaan mengenai tadi saya setuju sekali Bang Sugeng. Waduh. Semua fasilitas yang ada di online harus kita pelajari untuk kita menyampaikan Injil. Bagaimana teknisnya. Dan juga kita create konten-konten kreatif untuk masuk ke dunia yang lebih umum, sekuler, senang, dari situ kita masuk firman Tuhan. Setuju, TikTok juga. Oke, lanjut. Pertanyaan yang keempat mengenai church planting. Katakan kita semua tergerak dan menyala-nyala saat ini untuk bermisi dan church planting setelah mendapat motivasi dan dukungan dari Bang Edu atau Sinode. Apakah kita mau menerima kegerakan church planting lintas jemaat dalam arti mungkin dari Jakarta atau Kupang, ingin mengembangkan di daerah yang sudah ada GKKD dari jemaat lain, tapi ada komunitas yang potensi untuk digarap. Bagaimana kebijakan yang dibuat di Sinode? Diperkenankan atau tidak? Dan kalau diperkenankan, bagaimana teknisnya? Ya, ini pertanyaan bagus sekali, saya senang. Ya, seharusnya kita semua terbuka. Ya, siapapun dari kita yang ingin mengembangkan gereja dimanapun, kita akan support, mendukung. Tanpa memperhatikan dari Jakarta, dari Bandung, dari manapun. Seharusnya kita punya sikap bersama yang demikian. Ya, meskipun ya ada sopan santunnya, ada kulo nuwunnya. Nah, karena kita tahu, saya beri contoh yang di Kamboja. Di Kamboja, ini yang saya namakan mobilisasi. Ketika kita buka, kita ngajak gereja lain termasuk GKKD yang ingin buka juga di Kamboja. Jadi tempat Pak Markus yang di Kamboja itu kami namakan landing ground. Artinya semua boleh mendarat di situ. Dari manapun, dari GKKD yang lain, dan bukan hanya dari GKKD Jakarta sebagai perintis di sana, dari GKKD mana saja, sampai dari gereja lain pun boleh. Dan itu udah kami lakukan, bukan kami sekedar bicara saja. Misalnya ketika saya bikin acara mobilisasi Jakarta, ada gereja dari gereja apa ya namanya, saya lupa, yang dari PP itu gereja GKRI. Mereka dengar, kemudian mereka kirim 2 misionaris. Dan saat ini awalnya dengan kita ikut, lalu difasilitasi oleh rekan-rekan di sana untuk mereka melihat, juga belajar bahasa, lalu lama-lama mereka ikut, lalu mereka mulai membantu satu gereja di sana di luar GKKD, bukan GKKD. Nah, lalu pernah juga ada rekan-rekan GKKD Pekanbaru ingin buka gereja, dia kirim misionarisnya di Pak Markus, ada latihan di tempat kita bahasa. Ya, kalau mau makan di restoran Pak Markus juga boleh, difasilitasi, dibantu apa yang bisa dibantu, dengan catatan setelah dia berlatih bahasa kontekstual, konteks mereka, budaya, dia boleh pilih. Satu buka sendiri, atau gerejanya, pengutusnya Pekanbaru bisa pilih, GKKD Pekanbaru dalam hal ini mau sama-sama dengan kita di daerah misi kita, atau mau buka sendiri. Waktu itu mereka milih buka sendiri di tempat lain, no problem juga. Jadi karena Kamboja luas dan bukan milik kita, milik Tuhan. Kita pengen digempur habis-habisan. Yang kita lakukan selalu terbatas. Jadi kalau ada orang lain datang
waduh kalau ditutup celaka sekali. Iya, iya, iya. Ya justru kita tangan terbuka dan kita jadi landing ground. Semua datang mendarat di sini, Iya, iya. makan di sini, belajar di sini. Habis gitu silakan dengan etika kita. Saya mau ke sana, monggo. Kita akan support juga. Puji Tuhan itu. Harusnya begitu di semua Yes. tempat begitu. Yeah. Tidak ada tempat yang kita close karena kita rajanya di situ. Kita bukan raja, Yesus rajanya yang punya Yesus. Dan sinode menuju ke arah sana. Sekalipun kita punya pembapaan, tapi seharusnya kita sedang memikirkan untuk membuat rule lebih tajam mengenai hal itu. Luar biasa. Harus cukup banyak tangan sebenarnya Den ya untuk bisa ngejangkau banyak orang. Nggak bisa satu gereja, Yes. saudaraku. Saya sadar kayak Kamboja impossible kami sendiri. Yes. Kayak Indonesia juga impossible. Kita harus menggandeng banyak pihak, banyak gereja, GKD dan lain-lain supaya Indonesia dimenangkan. Kita harus sama-sama bergandeng tangan. Tidak mungkin. Oke, Bapak Ibu semua, pertanyaan luar biasa semuanya dari Bapak Ibu semua. Tapi saat ini ada yang menarik lagi nih. Kita tunggu dulu nih istri saya. Silahkan istri saya yang cantik. Pak Dedi Sirait. Wah ini marganya sama-sama saya nih. Pak Dedi Sirait. Selamat Pak Dedi Sirait. Ya. Pak David Tambunan dan Pak Agus Sitio. Selamat Bapak. Ketiga Bapak mendapatkan masing-masing Rp200.000 dari pertanyaan yang nomor 1 tadi ya, pemenang nomor 1. Yang kedua, pemenang soal nomor 2 adalah Bapak Budi Abdi Patra. Luar biasa ya, sudah bertanya, menang lagi. Pak Oswald Manulang dan Pak Frankie. Ini Frankie Vietnam mungkin ya? Oh, Pak Frankie Vietnam. Oh, bukan. Oh, Bekasi. Pak Frankie Bekasi, maaf, bukan yang Vietnam ya. Lalu yang pertanyaan ketiga adalah Pak Denny Hudijana. Wah, jauh-jauh dari Papua, Pak. Bapak mendapatkan 200.000. Pak Antonius Benyamin dan Ibu Ferwati, ini satu-satunya ibu yang mendapatkan 200.000. Selamat buat Bapak Ibu semua ya. Nanti akan ditransfer ke GoPay bisa, ke OVO bisa, ke nomor rekening bisa. Silakan kirimkan kalau mau ke rekening, silakan kirimkan nomor rekening ke Sekretariat GKD Jakarta. Oke, sekarang adalah giveaway yang kedua. Silakan. Kita jumpa lagi ke acara giveaway. Bagi-bagi berkat Tuhan. Untuk pelayanan, untuk dibagikan ke anak PA, untuk beli pulsa, karena kita mau belajar TikTok, kita mau belajar Instagram, kita mau belajar macam-macam. Oke. Nah, kali ini mohon bersiap-siap lagi. Akan ada acara tebak gambar. Nah, jadi Bapak Ibu nanti akan kami perlihatkan sepotong-sepotong gambar yang harus ditebak. Ini siapa? Nah, ini tokoh-tokoh yang akan saya tampilkan hari ini adalah tokoh-tokoh penggerak misi, tokoh-tokoh yang luar biasa. Oke, kita akan mulai. Oke, sebelum kita mulai, sebelum mulai, bagi Bapak Ibu yang tadi sudah beruntung, yang tadi sudah mendapatkan menjadi pemenang, tolong untuk yang sekarang berikan kesempatan kepada peserta lainnya ya. Kalau tahu jawabannya boleh dijapri supaya teman-teman yang lainnya, peserta yang lainnya juga punya kesempatan untuk menerima giveaway kita pada malam hari ini. Kita akan mulai. Siapakah dia? Nggak kelihatan ya? Ya, saya kasih clue-nya ya. Hobinya belajar. Semua juga hobinya belajar ya. Yuk, udah ada yang bisa nebak belum? Siapakah dia dari kupingnya? Nggak kelihatan ya, hobinya belajar. Oke, mungkin dibuka lagi yang Oke, clue yang kedua, siapakah dia? Orang ini pakai kacamata. Tadi dia hobinya belajar, terus dia pakai kacamata. Kacamatanya nggak kelihatan ya, kelihatannya kupingnya sama pipinya, tapi itu khas sekali loh. Saya ngeliat pipinya aja sebenarnya saya udah tahu ya. Oke, kemudian next. Nah, ada yang mau tahu nggak? Tenar lah di kalangan pelajar. Tenar siapa? Ada yang udah bisa jawab belum? Timotius Chandra, betul tuh. Siapa tuh? Tolong para juri. Kotim sah apa enggak ya kalau Kotim jawab ya? Aduh, keputusan nanti sama juri ya. Ya nggak apa-apa sih. Kalau dia bisa jawab, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa dong, nggak apa-apa. Oke, betul jawabannya adalah Bapak Timotius Chandra. Top. Oke, selamat untuk para pemenang.
Oke, untuk yang pertama ini adalah untuk 2 pemenang yang tercepat ya saudara. 2 pemenang yang tercepat dan paling benar menjawab. Tapi jangan kecil hati. Kita masih ada gambar berikutnya. Ini untuk 3 orang tercepat dan paling benar jawabnya. Itu gambar apa? Oh, itu adalah bola mata. Bola mata. Beliau ini dulu memulai pelayanannya di pelayanan pelajar Bandung. Sama ya, kita semua juga di pelayanan pelajar Bandung. Sangat berapi-api. Next. Clue. Waduh, kelihatan. Aduh, irit banget ya, cuma jidatnya doang. Ada yang bisa jawab nggak? Nggak ada ya? Belum ya? Kemudian saat ini sekarang sedang mengembangkan budidaya lele untuk pemberdayaan ekonomi jemaat. Ayo, yang merasa bahwa sedang mengembangkan budidaya lele tuh udah kelihatan tuh. Siapa? Ada yang bisa jawab nggak? Oke, terakhir pelayanannya dekat dengan Jakarta, tetangganya Jakarta, yang katanya tuh ada planet lain gitu. Tapi ini pelayanannya luar biasa. Siapa? Siapakah dia? Siapakah dia? Yeay! Silakan dibuka. Silakan dibuka. Bapak Pendeta Insinyur Gisardi Salatrisno Purba. Selamat untuk 3 orang pemenang, luar biasa. Jangan kecil hati. Kita masih ada lagi 3 orang pemenang untuk gambar berikut. Coba tolong semakin berkonsentrasi menebak siapakah yang ada di balik gambar ini. Silakan. Clue-nya, beliau ini alumni SMA 3 Bandung. Banyak ya. Kemudian berprofesi di bidang kesehatan. Susah ya? Next Pak. Jangan pelit-pelit Pak gambarnya Pak. Ada yang jawab? Waduh, cepet banget sih. Dibuka silakan semuanya. Bapak Dokter, coba nama panjangnya siapa? Mohon dibantu. Bapak Horas Agustian Lumban Tobing. Oh, oke. Bapak Pendeta Dr. Horas Agustian Lumban Tobing. Betul. Oke, ini last one ya, gambar terakhir. Buat yang sudah menang, tolong ditahan pengendalian diri buah rohnya. Silakan diberikan kesempatan kepada saudara-saudaranya yang lain. Gambar yang terakhir. Kalau bisa jawab, jagonya luar biasa, saya angkat jempol. Beliau ini seseorang yang kelihatannya cool, tapi kalau udah misi itu, waduh semangat sekali. Semuanya udah gitu ya, cool. Kalau misi semangat. Saya aja yang pecicilan. Oke, lanjut. Clue yang berikutnya, beliau ini pakai kacamata, ya, pakai kacamata. Clue berikutnya, oke, pelayanannya di Kalimantan menembus hutan-hutan. Siapakah dia? Elison. Bapak Elison. Itu udah banyak yang jawab, Pak. Iya. Untuk 3 orang pemenang yang tercepat, Bapak Ibu Saudara berhak untuk mendapatkan masing-masing uang tunai sebesar Rp200.000. Bisa nanti akan ditransfer ke OVO-nya, bisa ke GoPay-nya, bisa juga untuk ditransfer ke rekening Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu, kita masih ada pertanyaan pamungkas nanti di akhir acara. So, jangan kemana-mana. Akan ada pertanyaan yang lebih luar biasa dan hadiahnya per masing-masing pemenang bukan Rp200.000 lagi, tetapi Rp500.000. Itu untuk pelayanan, untuk menjangkau banyak jiwa, untuk belajar pelayanan misi yang relevan di masa pandemik saat ini. Terima kasih, sampai jumpa nanti ya. Luar biasa, selamat ya Bapak Ibu semua mendapatkan voucher Rp200.000 dari GKKD. GKKD ya, Sinode GKKD ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada 1-2 pertanyaan lagi sih yang terakhir ya. Ada pertanyaan dari, yang tadi itu Pak Martin Remet yang tadi tanya, yang soal tadi ya, soal apakah boleh membuka
cabang di mana itu sudah ada GKKD. Kemitraan apa saja yang dilakukan oleh gereja dalam misi kontekstual pandemi 2020? Apakah ada kemitraan, Ded? Boleh yang ini aja. Kemitraan apa saja yang dilakukan oleh gereja dalam misi kontekstual pandemi 2020? Apakah ada kemitraan dengan mungkin gereja lain, mungkin dengan pelayanan lain atau yayasan lain, mungkin lembaga lain, mungkin apakah ada kemitraan dengan mereka untuk bisa maksimal dalam dalam kondisi pandemi ini bisa memberitakan Injil begitu, Den? Ya, saya kira sampai saat ini karena ya pandeminya baru mulai, setahu saya sih ada beberapa misalnya, tapi bukan dalam konteks sinode, mungkin gereja-gereja lokal yang melakukan kemitraan, misalnya dengan ya pihak-pihak gereja lain, mengadakan webinar, termasuk hanya nggak dalam lingkup sinode seperti yang saya sampaikan tadi, misalnya dari GKKD pernah mengadakan webinar dengan siapa Pak Sudum yang tim dari mana? Dari Shopee atau dari mana itu? Yang selain dengan orang GKKD itu kan kita pernah bikin ya pendidikan. Dengan GoPay. Dengan GoPay. Dengan GoPay. Dengan orang Gojek waktu itu. Jadi VP-nya Gojek kalau nggak salah. Dengan VP Gojek, ya kami pernah bikin di Jakarta dari tim bisnis. Yes. Kemitraan dengan VP Gojek, ya. Dalam rangka pandemi. Nah, itu yang diharapkan internal tapi juga menjangkau orang-orang lain ya. Yes. Karena itu terbuka. Nah, jadi masih dalam tingkat masing-masing. Saya justru nanti ini pemikiran karena masih baru di sinode juga, kita baru peralihan ketua, jadi saya kira masih banyak PR yang harus diselesaikan. Sekalipun sudah mulai dijalankan oleh masing-masing. Jogja ada kemitraan dengan beberapa, di Jakarta ada kemitraan tadi yang saya sebutkan dengan Gojek, dengan Shopee, dengan membuat webinar, dengan kalau nggak salah dengan orang pendidikan juga ya. Saya kurang tahu pokoknya, tapi kita ada beberapa kemitraan dan kita berharap next juga kita akan lihat kemitraan bersama beberapa gereja misalnya untuk melakukan misi bersama. Kalau misalnya misalnya Jakarta kami mengadakan kemitraan dengan GBI, ya untuk memenuhi ekonomi, dan kita lagi belajar hidroponik ya, saya kira. Hidroponik sudah berapa orang kita belajar? Banyak, udah banyak kayaknya. Ada 10-an lebih kali ya, Bang. Ya, 40 ya. 30-40 orang yang belajar hidroponik dengan GBI Pasir Koja mentornya, dan ini juga ikut ya orang-orang seperti Pak Martin Remat dari Bali, Pak Maruli dari Papua, kemudian dari Merauke juga orang kita ikut juga, dan mungkin sebentar lagi pada jago-jago udah hampir selesai dan ya saya kira ini akan ke arah bisnis maupun ketahanan pangan di masa depan. Ya, ini salah satu karena kita berpikirnya kalau misalnya karena barang-barang sayur-sayuran hidroponik mahal, hanya butuh kontinuitas dan perlu banyak. Kalau digabung sama-sama itu akan jadi. Nah, tapi ini pun akan menolong banyak orang dan bisa digunakan untuk ladang PI karena nanti itu dalam grup WA ya, dalam grup WA hidroponik, dan itu bisa dikembangkan nanti untuk, setahu saya Pak Mulyanto Bangun sedang menyiapkan untuk petani-petani yang di Jogja. Jadi Pak, kalau boleh tahu Pak Mulyanto itu ekspor salak dan pegang sekitar 1.000 sampai 3.000 petani di Jogja. Nah, sebagai tambahannya itu bisa juga ditambahkan keterampilan hidroponik yang next masa depannya bisa memasuki supermarket. Kalau masuk supermarket kan butuh kontinuitas, volume yang jelas. Iya. Harus dan pasti. Ya, itu juga pendekatan ekonomi yang menuju ke misi kontekstual untuk, kalau dibilang kontekstual pandemi ya ekonomi. Sekarang ekonomi sangat drop sekali, dan kita membantu pemerintah untuk menggerakkan ekonomi, baik dari segi keterampilan skill,
kayak hidroponik ini, tapi juga dari segi penjualan karena marketing mereka akan bantu juga. Oke. Karena kan kayak salak itu diekspor ke Ya. beberapa negara dan sudah mulai jalan lagi. Ya. Oke. Kira-kira begitu. Kalau untuk Yes. sinode masih belum tahu sejauh mana, ya sinode masih banyak hal yang dikerjakan, konsolidasi untuk sidang raya, saya kira. Tapi next ke depan akan segera mengumpulkan. Saya kira Yes. sinode tinggal mengumpulkan semua yang ada, dikompil, diulang lagi Yes. untuk disebarkan seluruh sinode. Ya. Karena itu kan sangat bagus. Webinar yang diselenggarakan oleh Jakarta misalnya tentang GoPay, ya bagaimana berinvestasi bikin toko di GoPay, bagaimana bikin toko di Shopee, kemudian juga bagaimana melakukan online shopping dan sebagainya, toko online. Nah, itu juga pernah diadakan seminar-seminar. Nah, ini semua ada kerjasama dengan pihak lain seperti dengan GoPay dan lain-lain. Saya kira itu akan jadi berkat bagi banyak orang, dan kita mulai kita bukan KKR tapi webinar. Webinar untuk approach dan next bisa di switch ke arah pendekatan pribadi setelah ada kontak. Kira-kira demikian. Jadi pendekatannya banyak ke ekonomi dulu ya, baru setelah itu mulai Saya kira bisa pribadi ya. Karena ekonomi kita kan minus ya. Iya, betul, minus dari 5. segi minus meskipun masih kedua ya. Tapi sudah minus. Masih kedua ya, tapi kita sudah minus. berdoa supaya bisa Positif kembali. Tuhan ya. balikan. Yes. Ya. Oke, mungkin ada tantangan yang cukup berat, bukan cukup berat sih, cukup menantang begitu, Ded ya. Bagaimana kita bisa mengenali orang-orang, tadi pertanyaan dari Pak Franky juga, mengenali orang-orang yang sudah diselamatkan, tapi kita enggak tahu gitu bagaimana mengkontaknya. Apakah ada cara yang lebih efektif untuk membuat mereka mau untuk mengkontak kita? Karena nggak mungkin kita kontak dia beberapa, karena kan biasanya satu arah, lalu mereka cuma melihat, kecuali mungkin kalau Instagram mereka sudah ada namanya, jadi kita bisa DM gitu ya, bisa direct message. Tapi seperti YouTube misalnya, kalau kita beritakan Injil di YouTube itu orang belum tentu komen dan kita nggak bisa tahu siapa mereka. Nah, mungkin ada cara untuk bisa mengencourage mereka untuk telepon kita supaya mereka bisa kita follow up begitu. Ya. Saya kira ini pertanyaan yang bagus. Ya, memang kita gereja belajar mau nggak mau kita jadi banyak di online, mau nggak mau kita harus siap dan membuka kesempatan untuk mereka kontak kita. Iya. Nah, salah satu saya bikin satu nomor khusus yang gampang, misalnya call center GAK di Jakarta ini semua bisa hafal, saya aja hafal 0822 39 400 400, gampang sekali ya 082. Jadi orang dan itu ditaruh setiap kali, sehingga orang gampang sekali kontak. Yes. Ini kita belajar sama-sama. Saya kira ketika kita mulai online kita buka kontak center yang gampang. Ya. Dan itu disampaikan terus. Betul. Nah, tapi bukan hanya itu. Yang kita sediakan adalah orang-orang yang standby. Yes. Standby untuk menjawab dengan sopan. Yes. Explore mau dikunjungi atau mau didoakan, karena Betul. tidak semua orang mau dikunjungi. Betul. Ya, explore dengan sopan, tahu masalahnya. Ya. Mau didoakan online rame-rame atau privat. Ya. Itu harus dieksplor. Jadi butuh skillnya juga, orangnya sopan juga. Jangan baru nelpon udah juga responsif, jangan nelpon diambilnya lama. Nah, itu banyak sekali hal-hal yang kita pelajari. Salah satu itu. Ya. Ya, betul. Ya. Puji Tuhan ya, karena saya juga ada di host GKKD untuk doa, melihat sekali banyak sekali orang-orang yang suka masukkan beban doa ke 0822 39 400 itu. Jadi betul kata Ded Edu, angkanya harus mudah diingat begitu ya, nomornya harus mudah diingat, lalu juga yang menerimanya harus sopan begitu dan responsif dengan kebutuhannya. Kita juga mengunjungi orang-orang yang memang bersedia dikunjungi, kita doakan mereka dan luar biasa sih. Banyak yang sembuh dan mereka sangat bersuka cita ya. Ketika kita kunjungi, ketika kita datangi, mereka happy sekali, mereka sangat merasa diperhatikan. Oke, puji Tuhan, pertanyaan selesai, jawaban selesai, ya, acara ini selesai, tapi masih ada giveaway terakhir buat semua Bapak Ibu ya. Halo, masih bersemangat ya. Sebelum kita mengakhiri acara kita malam hari ini, nanti juga ada closing statement dari Ketua Umum Sinode GKKD, tapi sebelum itu kita akan mengadakan pertanyaan terakhir, pertanyaan pamungkas yang bagi yang menjawab dengan benar dan cepat
berhak untuk mendapatkan giveaway sebesar Rp500.000. Ada 2 pertanyaan terakhir. So, jangan sampai ketinggalan, siap jari-jarinya, siap mendengar pertanyaannya karena sekarang ini tidak di-display, tetapi wajib untuk mendengar pertanyaan dari saya. Oke, siap? Pertanyaannya. Sidang raya yang akan datang merupakan sidang raya keberapa dan akan diadakan di mana? Jawab dengan lengkap, sidang raya keberapa dan akan diadakan di mana? Silakan. Ke-8. Itu apa? Benar nggak jawabannya? Jawabannya harus lengkap ya, ada di keberapa dan ada di mana. Sudah ada belum? Satu orang yang paling tepat menjawab mengenai sidang raya keberapa dan ada di mana. Sudah ada belum? Juri? Keberapa dan di mana? Ke titik-titik di titik-titik. Bapak Ibu Dewan Juri, sudah ada pemenangnya? Sudah ada, nanti akan diumumkan di dalam chat. Selamat untuk pemenang. Dan ini yang terakhir. Jangan kecil hati. Siapa tahu Anda hamba Tuhan terakhir yang beruntung untuk mendapatkan giveaway 500.000 malam hari ini. Oke, siap? Ini gampang. Kalau nggak tahu, kebangetan. Tapi kualitas jari itu yang menentukan. Oke? Kapan ulang tahun Edu? Ayo, kapan? Ayo, cepat. Ayo, 29 Februari. Aduh, luar biasa. Saya salut sekali sama jempol Bapak Ibu Saudara. Selamat, Anda berhak untuk mendapatkan giveaway sebesar Rp500.000. Dan saya mengucapkan selamat untuk Bapak Ibu Saudara, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang sudah berhasil bersemangat menjawab pertanyaan-pertanyaan kuis kita malam hari ini dengan tepat. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Eka Anugrah Adi selaku Ketua Umum Sinode GKKD untuk dapat menyampaikan closing statement. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Pak Ibu, semua rekan-rekan hamba Tuhan, terlebih yang hadir bersama-sama malam hari ini melalui Zoom maupun di YouTube. Saya mau mengingatkan kita semua bahwa kita adalah GKKD. Dan nama GKKD itu Tuhan yang memberikan, dari Tuhan. Ada warisan rohani di dalamnya. Ada spiritual legacy di dalamnya yang telah disampaikan tadi oleh Bapak kita, Bapak Edu, yaitu spirit dari Daud, seorang yang begitu dekat dengan Tuhan, yang hidupnya ada dalam doa oleh karena firman Tuhan dan haus akan Tuhan yang terus menyala-nyala. Dan spirit itu yang membuat Daud berani, bahkan ketika menghadapi perkara-perkara yang sangat berat, sangat sulit, sangat membahayakan. Dan Daud bisa lewat masa sulit demi masa sulit itu. Dengan spirit Daud, ada satu kemampuan ilahi yang luar biasa, yaitu cepat beradaptasi. Kita melihat pelaku sejarah, generasi kedua, boleh saya katakan demikian, Bang Edu, dan beberapa bapak rohani kita hari ini, sudah berusia tetapi semangatnya terus muda, dan terus bisa cepat beradaptasi untuk terus melakukan misi, visi GKKD untuk bangsa-bangsa. Nggak bisa dihentikan, unstoppable. Nah, Bapak Ibu, kita sekarang hampir semua, sebagian besar adalah generasi ketiga. Kita yang harus berperan sampai saat ini. Kita sudah diteguhkan tadi, jangan takut, percaya saja. Anti stagnasi,
Kita terus berkembang, kita terus bermisi, misi kontekstual, dan jangan lupa satu lagi, Bapak Ibu Saudaraku, dekat di hadapan kita generasi yang akan jauh lebih cepat kalau kita mempersiapkannya, generasi milenial, generasi anak-anak kita, untuk mereka melanjutkan visi untuk bangsa-bangsa, visi untuk merintis jemaat demi jemaat di setiap marketplace di generasi mereka. Dengan menggunakan teknologi virtual dan di masa new normal, generasi kita saat ini dan generasi milenial, anak-anak kita akan datang, saya percaya akan menjadi pelaku-pelaku misi yang tak bisa dibatasi. Pelaku misi yang tak terbatasi. Oleh karena itu, mari kita terus bergairah, bersemangat, bahwa pandemi ini semakin memacu kita untuk masuk dalam satu kebangunan rohani yang lebih besar, terus mengerjakan misi. Karena bagi GKKD, misi tidak bisa dihentikan oleh apapun juga. Tuhan memberkati kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang bergabung malam hari ini, untuk Bapak, untuk Badan Penasehat, terima kasih, untuk BPH, kemudian juga pimpinan daerah, para gembala, pendeta, dan pendeta muda, dan seluruh pelayan pekerja GKKD se-Indonesia dan sedunia sudah bergabung. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang, boleh Det Edu, boleh, dan juga moderator boleh depan kita closing buat acara kita malam hari ini. Luar biasa. Kita percaya ada yang dahsyat. Amin. Terima kasih buat semuanya. Amin. Bang Sudung ada. Terima kasih buat semuanya yang sudah join. Giveaway akan dihubungi oleh Sekretariat Sinode dan Jakarta. Pasti akan sampai kepada Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Haleluya. Puji Tuhan.